Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Listiawan, mahasiswa program studi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 22020500800. Saat ini saya sangat senang untuk berbagi pengetahuan yang sangat luar biasa kepada teman-teman semua. Namun sebelum saya mulai, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, yaitu Bapak Hasan Bisri Isa Alfaris, yang telah memberi saya support dan bimbingan untuk menjalani mata kuliah ini. Kali ini kita akan menjelajahi dunia menarik tentang Arduino. Namun sebelum saya mulai, mungkin beberapa dari teman-teman tidak akrab dengan istilah Arduino. Jadi kita mulai pembahasan kali ini tentang pengertian dasar dari Arduino terlebih dahulu. Jadi apa sih Arduino itu? Arduino adalah platform perangkat keras dan perangkat lunak sumber terbuka yang dirancang untuk membuat prototipe perangkat elektronik yang interaktif. Ini adalah cara yang luar biasa untuk memahami dunia elektronika dan pemrograman. Nah, dengan adanya Arduino ini, banyak orang yang sudah membuat project yang cukup membuat orang awam seperti saya dan mungkin teman-teman sekalian cukup terkagum-kagum sih oleh hasil dari Arduino tersebut. Untuk hasil dari Arduino nanti akan saya tampilkan di akhir video ini. Jadi stay tune terus ya. Baik, selanjutnya yang akan saya bahas yakni jenis-jenis dari Arduino. Dengan banyaknya jenis yang tersedia di Arduino, pengembang memiliki fleksibilitas untuk memilih platform yang sesuai dengan kebutuhan dan skala project mereka. Apa saja jenis-jenisnya? Check it out. Yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno adalah papan microcontroller yang paling umum dan paling sering digunakan oleh orang untuk membuat sebuah project. Arduino Uno memiliki 14 pin digital input-output, termasuk 6 output PWM, 6 input analog, dan sebuah microcontroller ATmega 328. Kegunaannya adalah cocok untuk pemula dan banyak proyek elektronika dasar. Yang kedua ada Arduino Nano. Arduino Nano adalah versi yang lebih kecil dari Arduino Uno. Meskipun Arduino Nano lebih kecil, namun Arduino Nano memiliki fungsi yang sama persis dengan Arduino Uno. Kegunaannya adalah ideal untuk proyek dengan keterbatasan ruang. Yang ketiga ada Arduino Mega. Arduino Mega memiliki lebih banyak pin input-output daripada Arduino Uno dengan 54 pin digital dan 16 pin analog. Ini menggunakan microcontroller ATmega 2560. Kegunaannya yaitu digunakan untuk proyek yang membutuhkan banyak pin seperti proyek robotika atau proyek dengan skala yang besar. Yang keempat ada Arduino Leonardo. Arduino Leonardo memiliki fitur yang unik yaitu kemampuan untuk mensimulasikan perangkat USB. Ini menggunakan microcontroller ATmega 32U4. Kegunaannya adalah cocok untuk proyek yang memiliki atau memerlukan fungsionalitas USB langsung seperti perangkat input. Yang kelima ada Arduino Do. Arduino Do menggunakan microcontroller ARM Cortex M3 yang lebih kuat. Ini memiliki 54 pin digital dan 12 pin analog. Kegunaannya yaitu digunakan untuk proyek yang membutuhkan kinerja tinggi dan pemrosesan data yang cepat. Yang keenam ada Arduino Mini. Arduino Mini adalah versi kecil dari Arduino yang tidak memiliki port USB yang terintegrasi. Kegunaannya yakni cocok untuk proyek yang memerlukan ukuran kecil dan tidak memerlukan koneksi USB secara langsung. Biasanya dihubungkan dengan kabel serial eksternal untuk pemrograman. Yang ketujuh ada Arduino Pro Mini.
Arduino Pro Mini adalah versi yang lebih ringkas tanpa port USB. Didesain untuk aplikasi yang membutuhkan ukuran kecil dan konsumsi daya yang rendah. Kegunaannya yakni ideal untuk proyek atau project yang memerlukan ukuran kecil dan ketahanan terhadap elemen lingkungan. Yang kedelapan ada Arduino Yun. Arduino Yun memiliki fitur konektivitas Wi-Fi dan Ethernet yang terintegrasi, memungkinkan koneksi internet secara mudah. Kegunaannya yakni cocok untuk proyek IoT atau Internet of Things dan aplikasi yang membutuhkan koneksi jaringan. Yang kesembilan ada Arduino MKR Series. Seri Arduino MKR dirancang khusus untuk proyek IoT. Mereka memiliki ukuran yang kecil dan mendukung konektivitas nirkabel seperti Wi-Fi dan Bluetooth Low Energy atau BLE. Kegunaannya yaitu untuk proyek IoT yang membutuhkan koneksi nirkabel dan ukuran kecil. Yang ke-10 ada Arduino Vio. Arduino Vio adalah papan microcontroller yang didesain untuk proyek nirkabel, terutama untuk komunikasi menggunakan modul XB. Kegunaannya yaitu digunakan dalam aplikasi yang memerlukan konektivitas nirkabel seperti proyek sensor jarak jauh atau proyek wearable yang memerlukan komunikasi tanpa kabel. Yang ke-11 ada Arduino Robot. Arduino Robot adalah platform robotika yang dilengkapi dengan motor, sensor, dan controller yang sudah terintegrasi. Kegunaannya yaitu cocok untuk proyek robotika pendidikan atau hobi. Dapat diprogram untuk navigasi otomatis atau dikendalikan secara manual. Yang ke-12 ada Arduino Explora. Arduino Explora adalah papan pengembangan yang sudah dilengkapi dengan berbagai sensor dan joystick yang dapat digunakan tanpa soldering atau perakitan tambahan. Kegunaannya yaitu dirancang khusus untuk pemula atau pendidikan, memudahkan pengguna untuk memulai eksplorasi dalam dunia Arduino tanpa perlu merakit tambahan. Yang ke-13 ada Arduino Ethernet. Arduino Ethernet adalah papan microcontroller dengan fitur koneksi Ethernet terintegrasi. Kegunaannya adalah digunakan untuk proyek yang memerlukan koneksi jaringan, seperti pengendalian perangkat melalui internet atau pengumpulan data jarak jauh. Yang ke-14 ada Arduino Micro. Arduino Micro adalah papan microcontroller yang kecil namun cukup kuat, memiliki pin input-output, digital, dan analog. Kegunaannya adalah cocok untuk proyek dengan ruang terbatas dan membutuhkan fungsionalitas penuh dari papan microcontroller. Yang ke-15 atau yang terakhir nih, ada Arduino LilyPad. Arduino LilyPad dirancang khusus untuk proyek wearable dan tekstil, memiliki bentuk yang bulat dan ringan. Kegunaannya yakni cocok untuk membuat proyek wearable seperti pakaian pintar, e-tekstil, atau perangkat yang terintegrasi dengan tekstil. Nah, sudah tahu kan jenis-jenis dari Arduino itu apa aja? Nah, kali ini kita akan melihat contoh proyek yang sudah dibuat oleh Arduino. Oke, check it out!
Itu tadi beberapa contoh karya yang dibuat dengan menggunakan Arduino. Pastinya masih banyak karya yang lebih menarik dan canggih lagi daripada itu. Baik, terima kasih teman-teman sekalian sudah mendengarkan penjelasan dari saya terkait Arduino. Semoga kita semua semakin terinspirasi dan menciptakan hal-hal baru yang menarik. Namun sebelum kita berpisah, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.